Nah, oke, kayaknya ini belum. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya biasanya menulis Bapak Ibu supaya nanti lebih jelas ya. Bapak Ibu, karena tema kita ini cukup besar, saya kira nanti ini tema kita akan ringkas saja dan kita akan singkat-singkat saja. Semoga nanti tema ini kemudian akan membuahkan hasil yang dimana hasilnya itu kemudian kita bisa bertoleransi kepada sesama muslim, walaupun dalam kacamata kita melihat orang lain itu beragam. Contoh Bapak Ibu yang sering kemudian terjadi di antara kita adalah contoh misalnya, tidak usah jauh-jauh. Kami memiliki keluarga, saya memiliki keluarga. Ya, istri saya, mohon maaf, ya, itu menggunakan cadar yang ngajinya di salah satu ya, radio di sekitar kita, dan saya antar untuk mengaji ya. Begitu juga dengan orang tua ngajinya di tempat yang berbeda, tapi diantar oleh suaminya punya pengajiannya diantar oleh istrinya. Saya punya pengajian, istri kemudian membuatkan makanan. Nah, di dalam satu keluarga mungkin kita akan berbeda, apalagi musolahnya berbeda, namanya berbeda, lokasinya berbeda, pengurusnya berbeda. Pertanyaannya, mungkin nggak kita akan berbeda satu dengan yang lain? Hah? Pasti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita umat akhir zaman, ditinggal oleh Nabi 15 abad tahun yang lalu, sahabat saja yang tinggal sama Nabi kemudian masih mungkin bisa berbeda. Contoh Bapak Ibu, saya kasih sampel. Bapak Ibu kalau ditanya hadis Bukhari itu sahih atau tidak? Saya ulangi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Kalam Ya'uyamihi, atau yang disimpulkan oleh para ulama, diikhtisarkan oleh para ulama supaya mudah orang bojong kemudian menyebutkan, ditulis oleh percetakan Sahih Bukhari. Pertanyaannya, kitab Sahih Bukhari itu kalau dikeluarkan oleh Rawahul Bukhari, kira-kira hadisnya sahih atau tidak? Pertanyaannya, hadis sahih diambil atau tidak? Oke, saya sampaikan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada seorang sahabat bernama Abu Hurairah, salah satu rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau ini adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Dari sekian ribu sahabat, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man adraka subha wa huwa junuban fala siyama lahu. Hadits Imam. Barang siapa yang mendapat di dirinya di waktu subuh, ini temanya ya, kondisinya di bulan puasa, dalam keadaan junub, belum sempat mandi junub, sudah azan subuh atau terbangun setelah subuh, maka tidak sah puasanya. Saya tanya Bapak Ibu ke kita semua, Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang malam hari ketemu dengan istrinya, berjima dengan istrinya, atau di siang hari kemudian dia mimpi basah dalam keadaan berpuasa, pertanyaannya, sahkah puasanya? Sah.
Saya setirkan satu hadis dari Imam Al-Bukhari. Wa man adraka subha wa huwa junuban fala siyama lahu. Barang siapa yang menempati dirinya di waktu subuh dalam keadaan junub sedangkan dia berpuasa, fala siyama lahu, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak sah Ramadan orang yang di waktu subuh belum mandi junub. Ini Imam Bukhari. Kalau mungkin kita Pak Bukhari, Pak. Pertanyaannya, sah atau tidak? Sah atau tidak loh Ibu? Enggak apa-apa. Pertanyaannya lebih hebat Imam Bukhari atau Bapak? Berarti kalau Imam Bukhari, berarti jawabannya? Pertanyaannya, kalau Bapak mandi junub setelah azan, berarti sah atau tidak? Sah. Oke. Izinkan saya kemudian untuk menulis Bapak Ibu, izin ya. Bapak Ibu, di dalam kita menjalankan agama ini sudah barang tentu kita kemudian akan pasti berbeda dengan orang lain. Jangankan satu jamaah, satu mushola, satu dalam satu rumah tangga pun kemudian kita bisa berbeda. Ya. Jangankan kita umat akhir zaman 15 abad tahun yang lalu ditinggalkan Nabi, orang-orang yang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbeda. Contoh Bapak Ibu saya kasih contoh. Di mana ada Sayyidina Aisyah dengan Abu Hurairah berbeda pandangan, dan kedua hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis tentang mandi junub dalam keadaan berpuasa sah atau tidak? Nah, ini sahabat yang hidup bersama Nabi, Pak. Terjadi silang pendapat, apalagi kita yang kemudian lahir dan hidup di masa 15 abad setelah Nabi. Maka rasa-rasanya kemudian tidak mungkin untuk kemudian kita tidak berbeda dengan orang lain. Pada akhirnya kemudian yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian menyikapi perbedaan yang ada di antara kita dengan saudara-saudara kita, sehingga ketika kita melihat orang lain penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan ukhuwah Islamiyah. Bukan hari ini mohon maaf kemudian ketika kita berbeda dengan orang lain, kemudian sering kali tangan ini menunjuk dia final, dia di neraka. Seringkali kemudian kita sering menunjuk dia ahli bid'ah. Seringkali kita mengatakan dia ahli kafir. Seringkali kita mengatakan dia ahli fasik. Sehingga Imam Suyuti mengatakan ada 3 kalimat yang tidak boleh keluar dari orang Islam kepada Islam lainnya. Pertama, tafsir kata fasik, lo fasik. Yang kedua, tabdi kata bid'ah kepada orang lain. Yang ketiga, kata takfiri tidak boleh keluar dari mulut orang beriman kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena mungkin dalam kesehariannya dia berbeda dengan orang lain. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa kemudian kita berada di majelis yang mulia ini? Karena bisa jadi kita ini Bapak Ibu berbeda dengan orang lain, tetapi poinnya adalah bagaimana kemudian perbedaan itu dibalut dengan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering kemudian bertanya kepada diri kita dan orang lain, kenapa dalam ilmu fikih khususnya kemudian terjadi perbedaan pendapat, padahal sumbernya satu, Quran dan Sunnah. Kenapa terjadi perbedaan?